Terus باب الأذان والإقامة هما سنتان مكتوبات حتى لمنفرد وجماعة ثانية بحيث يظهر الشعار. huma, ini masalah nih. Rasanya di masjid ini masih belum berlaku syiar. Apalagi kalau di Malaysia. Di Indonesia kalau masalah azan dengan qamat jangan khawatir. Pokoknya di mana-mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langgar istilah di sana, surau istilah di Malaysia itu berdekatan. Satu buah masjid kadang-kadang terdapat 3-4 buah langgar. Tapi tiap langgar tak ada jamaahnya. Ini yang masalah. Kalau azannya memang oke, azannya oke. Tapi yang sembahyang, yang tak oke. Di sini masjid tak terlalu banyak, jauh antara masjid dengan masjid, tapi jamaahnya ramai. Masya Allah, tabarakallah. Permasalahan kita sekarang, azan dengan qomat memang betul saja hukumnya sunnah, akan tetapi kalau dengan pemerintahan Islam di sebuah negara, ketika dengan agama Islam atau dengan syariat Islam yang dilaksanakan, ternyata menemukan di sebuah kampung yang dengan azan dan qomat tidak dikumandangkan di sana, ahli perkampungan tersebut itu boleh diperangi oleh pihak yang berkuasa. Itu maknanya wa yuqtalu ala takihima. Qala bihaitsu yadhharu syiar. Maksud daripada zuhur syiar yang kalau pada waktu kita melintas di kawasan itu, yang kalau pada waktu kita berada di sebuah kawasan, azan dengan qomat itu kedengaran dikumandangkan, kedengaran dengan kedua belah telinga kita. Jadi tidak cukup kalau di waktu azan, kalau di waktu masuk, saat ketika dengan waktu zuhur sudah masuk, yang azan itu cuma di masjid saja. Sementara di dekat taman sini atau dekat kebun Hadikatul Dauliyah tidak ada yang azan. Di sebelah sana tidak ada azan, di sebelah situ juga tidak ada yang azan. Itu masih belum memadai. Bagaimana memadainya dan terlaksananya syiar kalau dengan azan tersebut itu dikumandangkan di sana sini. Qala rahimahullahu taala, azan lebih afdal daripada imamah. Al-azanu. Maksudnya seseorang yang bertindak sebagai muadzin dengan yang bertindak sebagai imam, perbuatan seseorang sebagai muadzin itu lebih afdal daripada dia bertindak sebagai imam. Azan hukumnya sunat, menjadi imam hukumnya wajib. Tapi yang sunat itu lebih afdal daripada yang wajib. Jadi kita bukan dengan individunya, bukan kita dengan yang melaksanakannya, tapi kita dengan amal perbuatan yang dilakukan. Jadi kalau macam itu jangan merasa segan. Yang walaupun bulan besar, jubah lebar, tasbih bijiannya 1100. Tadi saya tengok di Kedah di musala kita tuh ada tasbih 500. Jadi maaf panjang sekali, ya Allah, ya Rahman, Allah. Ustaz baca mana sekali tarik 31 Ustaz? Kata Ustaz, saya tuh berpikir dengan rambut kepala dan hidung. Allahu Akbar. Itu nipu saja, itu tak betul. Jadi satu persatu saja. Nah, ada orang sekali tasbih yang tarik macam ini. Ada dulu kalau kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang walaupun 10.000 bilangannya paling dalam jangka 5 menit habis. Terus sekali tarik 1.000. 10.000 10 kali tarik saja. Bagaimana berpikir sekali 1.000? Ya kata dia, saya berpikir kok Anda sya'ari ra'si, sejumlah bilangan rambut di kepalaku. Kalau sejumlah rambut di kepalaku maknanya 100.000 lah jumlahnya. Nah itulah saya, alhamdulillah, min awliya ilai salihin. Hala nipu tuh senang. Tak payah kuliah, boleh nipu. Permasalahan kita sekarang berkenaan dengan imam dan muadzin. Jadi dengan imam dan muadzin, saat ketika dengan kita bertindak sebagai muadzin, jangan sampai ada rasa rendah hati, jangan ada rasa kecil hati. Kalau kebetulan muadzin tidak ada, muadzinnya terlambat datang, tidak mengapa kita sebagai imam sekaligus kita azan dan qomat. Kan kita sudah melihat keadaan di Mesir macam mana. Yang jadi muadzin, qomat, imam, dia yang memborong ketiga-tiganya. Tempat kita jarang. Tempat kita kalau sudah jadi imam, apalagi kalau jadi imam besar, bukan imam kecil. Ada imam besar. Kalau sudah jadi imam besar di sebuah masjid negeri, Allahu Akbar, itu jarang dia mau jadi muadzin. Waktu dah masuk muadzin tak datang, dia tak mau azan. Jangan. Jadi yang bertindak sebagai muadzin, Nabi kita bersabda, al-muadzinu atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Sejumlah berapa yang mendengar azan kita, sejumlah berapa yang berjamaah bersama kita, sebanyak itulah dengan kebaikan yang melimpah ke dalam lembaran dokumen kita.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini insun wala jinnun illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tidak akan mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh seseorang, melainkan baik itu manusia maupun dia itu juga dengan makhluk-makhluk lainnya, melainkan dia akan menjadi saksi kepada kita nanti pada hari kiamat. Terus ini masalah hukum. Kalau kebetulan kita pergi ke Masjid Nusair, Musa bin Nusair yang di sini, suliat fihi jama'atun, sembahyang jamaah sudah selesai dilaksanakan. Seafdalnya dengan kita tidak melantangkan suara kita dengan azan. Wa illa, kalau seandainya dengan di masjid tadi itu belum ada jamaahnya, sunah kita mengeraskan suara. Faqadal jama'atu tsaniyatu la yarfa'una sawtahum, begitu juga dengan jamaah yang kedua. Munfarid, jangan mengeraskan azannya waktu dia salat sendirian. Begitu juga dengan jamaah yang kedua kalau dengan sembahyang sudah selesai dilaksanakan. Wa yusanu li jama'atin nisa, dan disunatkan bagi perempuan yang melaksanakan sembahyang berjamaah mengumandangkan qomat dunal adzan. Ini satu perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jangan disamakan laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau dengan perempuan makruh mengumandangkan azan, bahkan ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Untuk perempuan itu hanya setakat dengan qomat saja. Jadi bagaimana dengan kita mau menyamakan laki-laki dengan perempuan dengan istilah emansipasi atau dengan al-musawat bainar rajuli wal mar'ah? Apakah memang disamakan dengan segala-galanya? Terbukti kalau dengan laki-laki di waktu rukuk tangan terbuka, di waktu sujud dengan kedua belah siku kita jauhkan daripada lambung kita. Sementara dengan perempuan sunat menghimpunkannya. Kalau dengan laki-laki di waktu takbir Allahu Akbar, waktu melontar Bismillah ya Allahu Akbar, tangan dibuka sampai terbuka dan kelihatan ke dia. Wanita di waktu melemparkan batu pelontaran hanya setakat semacam itu saja, ketiaknya tertutup. Jangan disamakan laki-laki dengan perempuan. Begitu juga halnya nanti di waktu azan dan qomat. Laki-laki Allahu Akbar dengan azan, wanita hanya setakat dengan qomat saja. Jadi jangan terkejut kalau kita katakan wanita tidak dituntut untuk ikut bersama dalam musabaqah tilawatil Quran, kalau seandainya dari sejumlah yang menghadiri dan yang mendengar itu daripada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Qala terus. Wala yu'adhimu lil fa'idati fil jini wa yu'adhimu laha bil qadim al azhar. Fa yastatahu salawatun la Fa'id artinya salat qadaan. Azan qamatan atau salat qadaan yang mu'tamad iya. Fa in fatathu salawatun, kalau kita keluputan beberapa sembahyang fardu maka tidak dituntut kita azan kecuali untuk sembahyang yang pertama jelas. Dengan sembahyang yang pertama terdapat khilaf. Wa yuqimu likulli wahidatin, dan kita akan qamat tiap sembahyang yang menyusul berikutnya. Wal fadhul azani wal iqamati ma'rufatun wa yajibu tartibuha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, itu tazah yang semacam itu harus tertib. Jadi kalau cabut yang dari belakang dikemukakan, yang kemukakan dikebelakangkan tanpa ada aturan tidak sah. Harus dengan azan yang sebagaimana dikumandangkan, dan itu tidak ada masalah. Seperti itu juga halnya dengan Fatihah, harus tertib. Qala rahimahullahu taala wa yajibu tartibuha wa in sakata aw takallama fi asnahi tawilan batal azanu fa yasta'nibu wa in qasura fala. Kalau diam tapi sekejap saja, kalau berbicara tapi sedikit saja, la artinya la yaqul. Allahu akbar, Allahu akbar. Tamat datang belum? Allahu akbar, Allahu akbar. Beritahu dia kita letakkan di rumah pening. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Malam jangan lupa ada pengajian. Lah, itu bagaimana yang semacam itu? Itu masih, tak ada masalah, boleh saja. Tapi jangan itu dipecat muadzin yang macam itu. Apa? Muadzin digaji azannya sambil simbang, sambil berbicara. Itu tak betul. Yang walaupun secara hukum tidak memutuskan al-fadhul azan, tapi tidak statusnya itu dilakukan. Qala sakata satu, takallama dua, tawilan. Sukut tawil kalam katsir. Itu yang membatalkan azan dan wajib dia istinab. Wa aqallu ma yajibu ayusmi'a nafsahu in azana wa aqama li nafsi.
Dan yang wajib dilakukan, muadzin itu memperdengarkan dengan kedua belah telinganya. Kalau dia azan dan qamat untuk dirinya sendiri, kalau azan dan qamat untuk jamaah, dia harus mendengarkan mereka kesemuanya. Isma'a kulli wahidin wa la yasihul azanu, dan tidak dibolehkan azan dikumandangkan sebelum waktu kecuali salat subuh, maka itu dibolehkan setelah tengah malam. Wayundabut taharatu, khususnya kalau sudah kawin cepat-cepat azan. Jadi supaya mertua itu pun juga yakin, Allah memang betul-betul menantuku yang datang dari Mesir. Masya Allah, Masya Allah. Pukul 3 pagi sudah azan. Mertua saja tak pernah dengar ada orang azan pukul 3 pagi. Siang dialog lagi, menantuku yang tercinta. Macam mana azan pukul 3 pagi? Oh, saya Tuan Haji baca kitab. Sunat azan subuh itu setelah tengah malam. Jadi dengan sunat yang subuh secara khusus disunatkan azan 2 kali. Ini belum. Tengok kan? Itu yang angkat besi itu tulisannya. Malaysia boleh. Jadi kita juga harus boleh untuk memasyarakatkan yang seperti itu. Rasanya tak terlalu rumit. Yang dengan kita membangunkan orang tidur dengan azan pertama. Mesir pun juga tidak ada. Yang ada hanya di Mekah dengan Madinah saja, di Saudi secara umum. Jadi secara amnya kalau dengan di Mamlakah Al-Arabiyah Saudi itu sudah dilaksanakan azan subuh 2 kali sejak sebelum masuk waktu, itu dengan azan yang pertama. Kalau dengan di tempat kita dengan tasbih, apa disebut? Tarhim. Jadi dengan tasbih, kadang-kadang dengan mu'ammar, ngaji, dengan zikir, dengan takbir, dengan tahmid. Itulah kuliah yang walaupun boleh, tapi dia tidak lebih daripada pengganti azan yang pertama. Jadi kalau kita ingin kembali kepada keadaan pada itu, sebagaimana sabda Nabi kita, jadilah jangan sampai kamu terganggu dengan azannya Bilal hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan sejam sebelum waktu, sementara dengan Ibnu Ummi Maktum itu setelah masuk waktu. Terus ولا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح. Ya. فإنه يجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل ويندب الطهارة. Boleh, yundab tahara. Jangan selepas wudu baru masuk tandas ngambil air wudu, buat malu. Apalagi kalau seandainya dalam keadaan junub. Azan. Oh, gayanya Masya Allah. La ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah masuk tandas kepala basah. Ya Ki, apa dia? Buat apa? Katanya saya mandi junub. Allahu Akbar. Jadi azan dalam keadaan junub, ya. Tak boleh dalam kitab Umdah. Ada disebutkan dalam muka surat 37. Boleh saja seseorang muadzin di waktu dalam keadaan junub. Ya boleh, tapi tidak sepatutnya. Terus. ويجب الطهارة والقيام واستقبال القبلة والالتفات في الحينتين. قال ويندب الطهارة والقيام, disunatkan dalam keadaan bersuci dan disunatkan azan dalam keadaan berdiri. Boleh azan duduk, tak ada masalah, menghadap kiblat dan beriltifat menoleh ke kanan dan ke kiri. Fil hal ailati fil hayy alataini fil ula yaminan wa fil thaniyati shimalan, yang dengan kita menolehkan kepala kita saja atau leher kita saja. Leher ditolehkan ke kepala ke kanan waktu dengan hayya 'alas shalah, ke kiri waktu dengan hayya 'alas shalah. Wala yuhawilu, dan jangan sekali-kali kita memindahkan dada dan kedua belah kaki kita. Apakah saat ketiga dengan kita azan dengan menggunakan pembesar suara juga kita menoleh ke kanan dan ke kiri? Ya Allah, jawab. Ini pertanyaan. Nanti malam saya ditanya. Jadi ini pertanyaan daripada saya. Kalau kita azan dengan menggunakan pembesar suara, katakan saja dengan mic-nya kita gantungkan di sini. Apakah perlu juga dengan kita menolehkan kepala? Hayya 'alas shalah. Selesai. Yang kedua, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Apakah begitu? Atau cukup dengan kita hadap kiblat saja? Sebab apa perlunya kita beriltifat ke kanan dan ke kiri, sedangkan dengan kita sedang gunakan pembesar suara? Jadi perlu? Hah? Iltifat perlu karena untuk ikuti sunnah. Yang lain perlu? Salah? Sabar? Perlu?
Sudah nyaring dah lantang dah kedengaran. Perlu juga kita iltifat. Dan apa artinya kalau kita beriltifat ke kanan dan ke kiri? Sedangkan dengan tidak beriltifat pun justru suara kita lebih lantang. Kalau mainnya di sini, hayya 'alas shalah, hilangkan suara. Tapi kalau di sini, hayya 'alas shalah, lebih nyaring. Ayo. Sunat. Mufti. Sunat. Tak sunat. Kalau tak sunat lantang macam curang. Tetap disunatkan. Kenapa? Sebab yang walaupun dengan pembesar suara, bagi orang yang tuli dia masih tidak tahu. Selantang apapun suara, kalau bagi orang yang tidak mendengar dia tidak tahu. Tapi jadi mungkin dia kira berdiri macam itu saja. Jadi ketika kita melenggang-lenggokkan kepala kita ke kanan dan ke kiri, bagi orang yang jauh yang tidak mendengar suara kita, tahu kita sedang mengumandangkan azan, karena dengan gerak kita ke kanan di waktu hayya 'alas shalah, gerak kita ke kiri di waktu dengan hayya 'alal falah. Jadi masih ada hikmahnya. Terus. Yukrahul azanu lil muhdits makruh. Wa karahatul junubi asyad. Wa fil iqamati aghlas. Tambah makruh dan tambah teruk lagi. Kalau kebetulan yang dalam keadaan junub tadi itu yang qamat. Selepas dia qamat baru dia mandi. Orang imam dah tahu. Sementara dengan dia imam tahu dia lari, lompat. Kenapa? Mandi. Ya, ente jadi muadzin dalam keadaan junub. Katanya boleh makruh saja hukumnya. Apakah kita senang hidup kita bergelemang dengan perkara-perkara makruh? Wa ayyu'adzina ala maudhi'in alin. Tuh kalau pada itu. Dan disunatkan azan di tempat yang tinggi dan di dekat masjid. Wa yaj'alu usbu'aini fi simaqaihi. Dan disunatkan memasukkan kedua lubang, masukkan kedua telunjuk tangan itu kedua lubang telinga. Nih usbu'ain. Simaqai lubang telinga. Jadi bukan macam itu saja, tidak. Kan kita kadang-kadang macam itu saja. Udah, dua disunatkan. Ini bagi yang terbiasa. Kadang-kadang kalau tak terbiasa, rasa tak sedap. Yang sehingga kita tidak memasukkannya. Tapi jangan juga dengan kita gayanya saja. Masya Allah. Sajanya tak kedengaran, tapi gayanya itu. Suara barangkali akan sampai dengan jarak ukuran tidak kurang daripada 10 batu. Tahu-taunya gayanya Masya Allah, tabarakallah. Ini sampai ibu jari juga dimasukkan ke telinga macam itu. Tahu-taunya suaranya tak lebih dari yang samping dia tak dengar. Malaikat pun tak boleh catat. Qala wa yutaratu kaunul muadzini wa yurattilul azan. Yurattil tartil. Jangan seperti orang Badawi. Badawi azannya macam mana? Badawi, bukan babalah, bukan. Badawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak ada azannya seperti itu. Itu orang tambah takut. Tak ada yang mau pergi ke masjid. Orang jadi takut, tapi ada juga yang azan. Allah tambah mengantuk orang. Itu jangan jadi muadzin. Jadi dua yang jangan sampai dilantik jadi muadzin, yang suaranya gersang, keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak ada lagu, tak ada tanti, tidak ada mas, tidak ada tartil. Jangan pula yang terlalu melakukan azannya. Turun naik. Itu buat orang yang mengantuk. Azan yang seperti itu. Ada satu di Mekah, muadzin yang semacam itu. Kalau dia yang azan, orang yang masih mengantuk akan tertidur kembali. Kalau yang tadi itu terkejut. Jadi kalau orang yang jantungan, istilah Indonesia jantungan, yang dengan gangguan jantung, itu bisa mati, boleh mati. Kenapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang terkejut, terpanjat. Azan yang semacam itu menakutkan. Jadi kita kata al-qili bilalin fa innahu anda sautan minka. Sampaikan azan tersebut itu kepada Sayyidina Bilal sebab suaranya lebih merdu dan lebih lantang daripada Anda. Terus. Ya, muslim, akil, mumayyiz. Laki-laki kalau dia menjadi azan kepada rijal dan disunatkan orang yang merdeka, adil, sayyid, nyaring suaranya, bagus suaranya,
daripada qarabat muadzin Nabi. Muadzin Nabi ada 3, sudah kita sebutkan dahulu. Bilal ibn Rabah dengan Abdullah ibn Umi Maktum dengan Aba Mahdzurah muadzin Mekah. Itu muadzin Nabi. Qala wa yukrahu lil a'ma illa yakuna ma'ahu basir. Makruh orang buta jadi muadzin kecuali kalau disertai orang yang melihat. Terus ini jarang diperhatikan. Sudah saya katakan tadi, dikhawatirkan masih dengan suul khatimah. Kalau dengan seseorang itu tidak berkenan untuk mendengar azan dikumandangkan, aktivitas kita berhentikan. Yang sedang membaca berhenti membaca, yang sedang menonton film berhentikan dulu, yang sedang dengan komputer juga berhenti, yang sedang mengenera juga berhenti, yang sedang dengan apa saja juga berhenti, untuk kita memberikan peluang masa menyahut azan yang sedang dikumandangkan. Kecuali kalau kita sambil membaca sambil menyahut Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu akbar. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum faghafilun. Allahu akbar. Jadi sambil meneruskan bacaan kita dan nanti kita menyahut azan itu tidak mengapa. Terus kalau bil hayat ini dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Wa bi qawli akibat kulli kalimatin wa bis salati khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa barirta. Dengan jawabannya wa bi kalimatil iqamati qad qamatis salatu qad qamatis salat. Dengan jawabannya aqamaha Allah wa adamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkan dan mengekalkannya setegak langit dan bumi atau sekekal langit dan bumi. Wa ja'alani min salih ahliha. Fa in kana mujami'an, kalau kebetulan seseorang di waktu azan dikumandangkan sedang bersama istrinya, au alal khalai atau sedang berada di dalam tandas, au musallian atau sedang sembahyang, maka dia akan menjawabnya setelah selesai. Jangan sambil dengan istri sambil menyahut azan. Oh, Allahu Akbar. Kan dulu di rumah kedah siapa yang masih ingat? Kawan-kawan senior kita masih ingat pertanyaan yang ditanyakan Ustaz, macam mana hukumnya? Saat ketika dengan kita sedang dengan istri yang pada TV juga dengan Syekh Abdul Basit sedang mengumandangkan surah Yusuf alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sedang dengan bininya, apa hukumnya? Supaya lebih mesra Ustaz, supaya lebih seronok, supaya lebih harmoni. Tal itu penghinaan terhadap Al-Quran. Tapi kalau lampu merah dinyalakan atau juga dengan musik, kita tidak mengatakan musik boleh secara umum. Kalau seandainya dengan yang seumpamanya tidak problem. Tapi kalau dengan Al-Quran sedang dialurkan, sedang dikumandangkan, pada waktu yang sama dia sedang bersetubuh dengan istri atau dengan suaminya, itu kalau seandainya tujuannya lil ihtiqar wal istiza, hukumnya riddah, akan menjadi murtad seseorang yang menghinakan Al-Quran seperti itu. Tapi kalau seandainya tujuannya elok, supaya lebih mesra Ustaz, supaya lebih seronok, alasannya supaya lebih harmoni hubungannya, yang sehingga dengan Al-Quran dikumandangkan pada dia sedang bersama istri. Kalau seandainya itu tujuannya, tetap itu tidak layak, hukumnya antara makruh dan haram. Terus sunnah setelah selesai azan dikumandangkan, bagi yang azan dan juga bagi yang mendengarnya bersalawat kepada Nabi dan juga dengan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah. Kita hafal dengan doanya. Hadi sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wal darajat wal wabi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliqul mi'ad.